Screen-nya udah terlihat. Sudah, Bu. Nanti kalau suara saya hilang atau screen-nya macet, kasih tahu ya. Nanti saya ngobrol sendiri jadinya. Baik, Ibu. Oke, sekarang materi pertemuan kedua. Sambilan di Zoom ini, tolong sambilan diisi daftar hadir di e-learning-nya. Sambilan ditik ya. Sebenarnya mata kuliah ini kalau online terus pun nggak masalah sih sebenarnya ya. Karena nggak ada rumus atau apapun. Oke, udah slide kedua nih ya. Berubah nggak? Iya, Bu. Berubah, Oke. Bu. Saya belum cek di e-learning apakah sudah disubmit semua topik tugas akhirnya. Ini apa penjelasan ya? Apa sih ini maksud penelitian ilmiah? Jadi kita bicaranya penelitian ilmiah karena ya fokusnya ke skripsi atau tugas atau paper gitu ya atau makalah. Nah, sorry, sorry. Boleh masuk. Sudah kembali PowerPoint-nya? Iya, Bu. Nah, jadi penelitian ilmiah itu artinya penyelidikan sistematis yang memberikan informasi untuk menuntun pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Kita butuh perencanaan, pencarian, penganalisaan, dan penyebaran informasi dan data yang relevan kepada pengambil keputusan. Terus jenis penelitian ada dua. Kalau kita di matematik ada namanya penelitian dasar sama penelitian terapan. Dasar itu mungkin kita lebih nyebutnya penelitian murni. Kalau terapan kita ke aplikasi. Statistika, optimasi, aktuaria, komputasi itu penelitian terapan. Kalau dasar itu seperti nanti matematika murni gitu ya, analisis, aljabar, persamaan diferensial itu lebih dikategorikan ke dalam penelitian dasar. Nah, apa itu ciri-ciri penelitian ilmiah? Sama, yang pertama kita harus tahu tujuan itu harus jelas. Nanti tujuan itu akan disampaikan di bab 1. Ketepatan. Tepat nggak metode yang kita pakai? Terus dapat diuji. Kita mau pakai uji apa? Terlepas di statistik atau bukan. Pakai uji apa? Uji chi-square, uji F, misalnya gitu ya. Terus harus dapat ditiru. Artinya dengan metode yang sama, pakai kasus beda harus bisa ditiru. Butuh ketelitian, bersifat objektivitas bukan subjektif, dapat digeneralisasi, dapat diperumum, dan hemat. Nah, jenis pertanyaan penelitian ilmiah yang pertama ada induksi, jadi ada teori building, jadi kita punya teori dulu tuh. Kalau di bab 2 di tinjauan pustaka, terus ada fenomena teorinya, dari fenomena eh, apa kejadian ya, kejadiannya, baru kita buktikan dengan teori. Kalau dia deduksi, dia ada teori testing. Jadi kita uji dulu ilmunya, kemudian dari kebalikannya ya, dari teori baru kita angkat ke aplikasi nyata. Ini kalau deduksi biasanya diterapkan. Kalau induksi di penelitian dasar atau murni. Nah, bagaimana menggabungkan induksi dengan reduksi? Contoh ya, perusahaan mempromosikan sejumlah produk tetapi penjualan tidak meningkat. Sudah ngiklan ya kemana-mana, tapi jualannya begitu-begitu saja. Mengapa? Nah, itu yang jadi permasalahan. Ini yang akan diangkat jadi permasalahan dalam penelitian kita. Fenomena atau fakta yang kedua, perusahaan menjalankan promosi yang efektif dan penjualan meningkat. Ya, hipotesisnya promosi yang dijalankan buruk. Background Ibu Tadi nyambung gitu ya. Ada background. suaranya gitu ya. Jadi yang pertama iklan-iklan aja penjualan tidak naik. Jadi hipotesisnya mungkin iklannya tidak berjalan dengan baik. Ya kan? Kalau iklannya tidak berjalan dengan baik, maka promosi yang tidak efektif tidak akan meningkatkan penjualan. Begitu begitu saja. Gitu ya. Kalau promosi dijalankan dengan baik, maka dia akan meningkatkan penjualan. Contoh lain lagi, bagaimana sih cari masalah dalam penelitian? Kemarin saya udah kasih tugas cari topik. Nanti saya buka sebentar lagi. Topik apa yang mau kamu angkat untuk penelitian kamu? Kamu gak usah pikir yang susah-susah, tidak perlu memikirkan penelitian yang tidak berat. Jadi kemarin saya ralat lagi ya, sudah saya diskusikan dengan Bu Fitri. Tolong dikerjakan bab 1 sampai Iya. bab 3 selesai.
sampai ke UTS nanti ya. Kemarin saya bilang bab 4 itu enggak ya. Rupanya kita pakai bab 4 kata Bu Fitri yang sederhana saja. Tentang matematik yang sederhana saja. Dari mata kuliah yang sudah kamu ambil. Apa tempat buku itu? Aduh, banyak suara bocor ini. Lihat dulu. Jadi, saya akan ngajarin kamu. Aksen guys. Suara-suara kita ambil dulu. Jadi, saya akan ngajarin kamu cara menulis latar belakang atau bab 1 ini nih, pendahuluan. Bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian. Nanti dengan Bu Fitri kamu akan menulis ke bab 4, bab 5 sampai abstrak. Gitu. Nanti Bu, kami kan belum ngambil mata kuliah pilihan nih, nggak tahu banyak metode. Pakai metode sederhana yang kalian tahu saja. So, rasanya ini udah semester 4 ya, jadi 3 semester di awal udah cukup banyak ya. Ada anare, kan sudah ada komputasi pun sudah ada, yang dari optimasi sudah ada program linear, silakan dipakai. Gitu ya. Atau pakai metode diskrit, terserah, silakan dipakai. Bagaimana cara menemukan masalah dalam penelitian? Pertama ada sindrom teknik favorit. Contohnya, eh, yang sudah belajar analisis regresi, jadi metode analisis regresi itu favorit. Saya suka, kamu suka, si B suka, si C suka. Suka dengan metode simplex. Nah, itu jadi ada bisa digunakan sebagai masalah dalam penelitian. Kemudian data internet yang beragam. Data internet bisa kita akses. Terus pertanyaan yang tidak dapat diriset, riset dengan motivasi politik. Nah, ini lagi tahun-tahun politik bisa dipakai. Terus masalah penelitian gimana? Pertama ini, kita masalah penelitian itu nantinya akan menjadi judul penelitian kita. Akan ada rumusan masalah, landasan teori, kerangka berpikir, hipotesis, metode penelitian. Kalau di skripsi kita nanti di bab 3, rancangan penelitian nanti ke bab 4. Terus kalau perlu data, kita lihat bagaimana teknik pengambilan sampel. Bisa kamu bagi kuesioner nih untuk semua mahasiswa MIPA. Gak mungkin kan mahasiswa MIPA yang berapa ratus itu semuanya bakal mau mengisi sampel. Gak usah jauh-jauh MIPA deh, matematik aja berapa angkatan. Apakah semua mahasiswa aktif jurusan matematika mau mengisi kuesioner? Pasti ada yang terskip, ada yang males ngisi. Jadi kita perlu sampel. Sampel itu mungkin udah belajar di statistika dasar dan pengukuran. Jadi satu angkatan mungkin ambil sampel berapa orang, angkatan selanjutnya berapa orang. Terus ada teknik pengumpulan data. Banyak teknik pengumpulan data. Ada yang primer. Jadi ngambil data sendiri nih pakai kuesioner gitu ya. Atau menghitung sendiri. Ada yang datanya sekunder sudah ada, tinggal kita ambil dan pilah-pilah sesuai dengan kebutuhan. Ini judul penelitian. Jadi kalau saya lebih menyarankan judul itu nanti setelah judul itu boleh terpikirkan, tapi nanti disusunnya nanti setelah bab 1 khususnya latar belakang selesai. Kalaupun sudah ada, tetap simpan, keep di otaknya, nanti baru disusun ulang kembali. Jadi judul penelitian atau judul skripsi itu harus menggambarkan interaksi antara dua variabel atau lebih, baik membedakan atau menghubungkan. Intinya judulnya harus singkat, menjelaskan metode apa yang mau dipakai, dan kasusnya apa. Biasanya ada aturan sih tidak boleh lebih dari 15 sampai 16 kata. Jadi nggak bisa panjang-panjang. Jadi judul itu harus singkat, padat, dan jelas. Terus nanti ada setelah bab 1 itu kita ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah biasanya ditulis dalam bentuk kalimat tanya atau kalimat bertanya. Dia akan menanyakan ada tidaknya perbedaan atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Di rumusan masalah tidak mengacu pada teori, terus sebaiknya sama dengan rumusan hipotesis penelitian. Singkat aja, apa yang mau kutip? Bagaimana memformulasikan model set casting problem dalam penentuan lokasi tempat pembuangan sampah sementara? Bagaimana menggunakan metode simplex dalam memaksimumkan jumlah produksi roti di PT Sari Roti misalnya.
bagaimana mengukur persepsi pemilih dalam memilih paslon pada pemilu 2024 gitu ya. Seperti itu contoh rumusan masalah. Seluruh rumusan masalah sudah, nanti kita ada punya landasan teori. Kalau di skripsi kita menyebutnya sebagai tinjauan pustaka, jadi beda-beda format. Ada yang landasan teori, ada yang tinjauan pustaka. Jadi isinya apa? Bukannya semua teori itu dipakai. Kita perlu teori apa sih untuk pengerjaan bab 4 kita? Jadi itu yang akan kita buat ke dalam bab 2 di tinjauan pustaka. Jadi dari teori yang ada, tiap variabel dirumuskan sintesis, disusun kerangka berpikir. Jika variabel penelitiannya berupa variabel konstruk, maka untuk menjaring data per kuantitatif perlu jelas konsepnya. Betul. Apa saja yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan tidak perlu dimasukkan ke dalam landasan teori. Landasan teori dosa panjang-panjang, bukan meringkas kita ya. Butuh, nanti saya kasih contoh lihat ya. Butuh apa gitu. Contoh biar panjang nih skripsi saya biar tebal, saya copy paste. Nah ini hati-hati ya. Mengecek plagiat paling banyak terjadi di landasan teori. Jadi kalau copy punya orang, bikinlah kutipannya. Equation kita matematik seperti yang saya sudah bilang di awal minggu lalu, ketiklah pakai equation atau MATLAB editor. Ya, pakai MATLAB editor. Jadi akan cantik ketikan rumus-rumus matematiknya. Atau di Word pakai equation gitu ya. Gitu ya. Terus kerangka berpikir itu sebenarnya nggak perlu ditulis sih di dalam skripsi kita. Cuma itu yang jadi coret-coretan kamu. Jadi hasil pemikiran peneliti berdasarkan teori atau konsep yang ada tentang variabel yang diteliti dan dirumuskan dalam masalah penelitian. Kerangka berpikir itu biasanya dibuat dalam kalimat pertanyaan, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 paragraf. Kalau ini bisa digabungkan nanti di dalam latar belakang. Biasanya dimulai dengan kata diduga, tapi bisa nggak buat apa-apa, tidak memuat teori lagi, mengarah pada perumusan masalah, sebaiknya sama banyak dengan rumusan hipotesis penelitian. Ini hipotesis, hipotesis boleh dibuat, boleh tidak, tergantung kasusnya. Kalau dia statistik biasanya dia pakai. Jadi hipotesis itu jawaban sementara dari masalah penelitian. Ada 2 hipotesis ya, mungkin kamu mengenalnya H0, H1, yaitu nanti. Kalau hipotesis penelitian dirumuskan secara naratif berdasarkan kerangka berpikir penelitian. Kalau hipotesis statistik dirumuskan secara matematis dalam bentuk kalimat matematika atau 2 kalimat matematika ya. Ini statistik yang H0, H1. Ini kalau saya jelaskan satu-satu, hipotesis penelitian dibuat dalam kalimat pertanyaan tanpa kata diduga, sudah mengarah, bagaimana bentuk perbedaan atau hubungan yang dipermasalahkan, bagaimana hubungan antara apa ya, bagaimana hubungan antara latar belakang ekonomi mahasiswa dengan IPK mahasiswa, gitu ya. Bagaimana hubungan antara eh, masa studi mahasiswa dengan eh, waktu tunggu alumni untuk mendapatkan pekerjaan. Bagaimana banyaknya sesuai dengan kerangka berpikir dan rumusan masalah. Mau berapa masalah yang diteliti? Hipotesis statistik, nah ini ya yang H01 ya, mungkin udah kenal hipotesis nol, hipotesis alternatif. Terus saya balik lagi sebentar ini, rumusan masalah. Rumusan masalah yang mau diambil jadi topik penelitian itu bagusnya nggak usah muluk-muluk, nggak usah panjang-panjang. Singkat aja, nggak usah, wis biar keren saya akan panjang-panjang. Enggak, lebih baik 1 ataupun 2, tapi fokus. Benar-benar bagus dalamnya. Nah, untuk membahas tentang mini proposal ya, mini skripsi, skripsi mini yang akan kamu buat, tipis saja gitu ya. Rumusan masalah yang sederhana aja, yang sederhana saja. Jadi jangan yang sampai
complicated yang kira-kira kamu bisa kerjakan gitu. Ini ya, kalau mau pakai statistik saya nggak jelasin ya, mau pakai frekuensi, mean itu rata-rata atau varians. Ya, kalau untuk uji hubungan sederhana, multiple, kasual boleh. Ini metode penelitian, kita bisa pakai metode survei yang tadi, survei dulu ya, untuk mencari korelasional hubungan, kontribusi, sama evaluatif. Kalau metode eksperimen, perbedaan pengaruh. Misalnya pengaruh pemberian pupuk, jenis ABC terhadap tanaman, dan sebagainya. Ini kaidahnya kalau dalam menulis proposal penelitian ataupun skripsi, ingat sebuah proposal mungkin dari dulu sekolah udah dijelaskan. Sebuah proposal dianggap baik jika memuat substansi 5W 1H. 5W, what, who, gitu ya, which, 1H itu how. Nih, W yang pertama itu what, itu apa. Kamu harus tahu dulu apa yang akan diteliti. Ini yang sudah saya tugaskan kemarin. Pengennya apa dulu yang diteliti. Kalau sudah oke, hari ini tentukan apa masalah yang hendak Anda kaji. Ini pertanyaan mengenai rencana fokus atau rumusan masalah penelitian. Nanti bisa jadinya termasuklah judul dan masalah yang diangkat dalam penelitian. Ketika seorang mahasiswa mengajukan judul, maka pertanyaan substansi yang harus dijelaskan adalah apa masalahnya. Tiap kali kan, apa masalahnya? Apa yang mau diteliti dengan masalah atau judul penelitian tersebut? Yang mau kamu kerjakan apa? Saya maunya statistika dasar, saya maunya integer programming, ya masalahnya apa? Selalu bertanya gitu kan, judulnya nanti. Intinya, what atau apa itu harus terumuskan dengan baik dalam judul dan rumusan masalah. Makanya judul tadi harus menjelaskan masalah apa yang akan diteliti. W yang kedua tuh why. Mengapa? Ini penjelasan menyangkut alasan atau argumentasi mengapa pentingnya penelitian sedang direncanakan. Mengapa kamu ngambil itu? Mengapa memakai metode itu? Mengapa masalah itu yang menjadi fokusnya? Mengapa memilih fokus tersebut? Mengapa harus meneliti masalah tersebut? Apa alasan pentingnya penelitian terkait dengan peta masalah yang ada? Deskripsikan, deskripsikannya nanti dibuat di dalam bab 1. Contohnya apa, seperti apa kesenjangan desain dan resolen gitu kan. Aspek Y itu juga harus tergambarkan dengan baik. Nah, ini yang tadi ya harus ada dan pasti harus ada pada latar belakang penelitian. Mengapa kamu meneliti itu dan harus dijelaskan. Jangan lupa. Jadi apa yang diteliti, mengapa, dua poin ini harus ada di latar belakang penelitian. Gue yang ketiga di mana? Penelitiannya terkait dengan rencana atau tempat lokasi penelitian. Kita akan menulisnya di bab 3 ini. Bab 1 disindir sedikit. Penelitian dilakukan di, kalau skripsi yang benar dilakukan di jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya dengan data diperoleh dari misalnya Badan Pusat Statistik tahun berapa, dengan data diperoleh dari PT ABC dari bulan bla sampai bulan bla, dengan data berupa kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa Universitas Sriwijaya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Proposal harus mencantumkan rencana lokasi dan penelitian yang jelas. Jadi jangan cerita kuesioner yang akan dibagikan kepada mahasiswa. Mahasiswa siapa? Sebutin. Terus where ini bisa bermakna fisik ya. Where-nya bisa tempat atau lokasi tadi, bisa juga non fisik, bisa berupa ruang lingkup kajian. Nah, W yang keempat adalah when, kapan? Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2023-2024. Ya, kapan penelitian itu akan dilakukan? Terus, berapa lama perkiraan waktu yang diperlukan untuk meneliti? Penelitian ini direncanakan akan selesai dalam 1 semester, kalau kita skripsi gitu ya. Kalau sudah nanti selesai, itu baru proposal ya. Kita ngomongnya direncanakan. Kalau sudah hasil, tidak ada lagi kata akan, tidak ada lagi kata direncanakan. Jadi penelitian ini diselesaikan dalam waktu 4 bulan, dari bulan September 2023 sampai Desember 2024, misalnya gitu. Tidak ada penelitian seumur hidup, penelitian selalu dibatasi oleh waktu. Jadi tidak bisa bilang,
Kan panjang penelitian ini, nanti masih akan ada lanjutan. Iya, tapi dibuat dalam bentuk step by step. Batas waktu dulu setahun gitu. W yang terakhir adalah whom, untuk siapa. Jadi terkait pentingnya mengapa menjelaskan sasaran dan tujuan penelitian. Untuk apa kamu meneliti, itu untuk siapa. Nah, dalamnya ini termasuklah manfaat dari penelitian. Manfaat itu ada di bab 1. Semakin jelas tujuan dan sasaran penelitian, maka semakin baik rencana penelitian. Semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat penelitian, akan semakin baik rencana penelitian. Kita untuk apa sih Bu nulis paper-paper? Nah, mungkin karena baru semester awal-awal ini mikir, untuk apa ya nulis paper, jurnal ya. Kalau untuk akademisi seperti kami, untuk publikasi terkait penelitian yang kami lakukan. Jadi kita meneliti saja bukan cuma untuk ini dapat dana nih, habis ngabisin dana, enggak, dapat duit nih masuk kantong. Iya, benar. Secara realistis dari penelitian kita dapat fee ya. Sisihan fee-nya ya untuk menambah income kita. Tapi kalau mau secara idealis, hasil yang kita teliti harus kita publish, harus kita umumkan nih ke orang-orang. Kalau di dunia akademik bukan publikasinya di koran nih, bukan di jurnal. Nanti jurnal-jurnal itu akan disitasi orang. Kayak kamu nih lagi mencari browsing-browsing tentang metode simplex misalnya. Ketemulah paper saya, jadi kamu citasi. Jadi menurut Oktaruna 2023, metode simplex adalah ini. Nah, citasi-citasi itu sebenarnya eh, menambah bukan keuntungan ya. Semakin banyak citasi, bukan semakin banyak uang yang saya dapat ya. Rasa mana ya? Rasa puas aja gitu ya. Bahwa pekerjaan kita itu dibaca dan dihargai orang. Kalau di YouTube kan semakin banyak subscriber, nanti dia bisa nambah income. Kalau jurnal nggak ada. Oke, yang terakhir adalah how, bagaimana. Itu nanti ada di bab 3 di metode penelitian. Dia terkait dengan cara kerja. Bagaimana cara kerja penelitian akan dikerjakan. Disebutkan dong step-stepnya kerjanya apa pertama kali. Proposal penelitian mesti merencanakan dengan baik dan jelas rencana metode atau kerja ilmiah. Dimulai dari merencanakan, memilih pendekatan, memilih metode, teknik pengumpulan data, sudah itu teknik analisis yang akan digunakan, sampai pemeriksaan keabsahan data. Ini jika aspek 5W, ya kan? Jadi dia merupakan W tadi, itu materi penelitian yang akan dilakukan. Dan H itu how, itu perencanaan aspek teknik. Jadi intinya 5W 1H harus tergambar jelas dalam proposal penelitian yang baik. Oke, dia mesti ada dalam proposal apapun format dan sistematika penulisannya. Format penulisan di kampus kita mungkin akan beda dengan di kampus orang, walaupun kita sama-sama dengan jurusan matematika Fakultas MIPA. Eh, Anak matematika, mahasiswa matematika mungkin formatnya akan berbeda dengan mahasiswa jurusan biologi Fakultas MIPA, walaupun sama-sama fakultas. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini cara meringkas jurnal penelitian. Kan kerja nih mau bikin proposal, butuh jurnal-jurnal kan. Mampus baca jurnal itu banyak-banyak, apalagi jurnalnya dalam bentuk bahasa Inggris, ngantuk. Baca 2 halaman, 1 halaman sudah ngantuk, udah ngerti dia pakai metode apa. Jadi cara bacanya screening cepat. Sekarang sudah ada AI. Ya, banyak AI kan. Kamu tinggal upload jurnalnya, nanti dia akan memberikan kita ringkasan. Bahkan translate-nya dari Inggris atau bahasa apapun ke bahasa yang kita mau, misalnya ke bahasa Indonesia. Dia bisa kasih kita ringkasan. Ya, kelemahannya tidak 100% sesuai gitu ya, tidak 100% sesuai bacaannya. Tapi intinya saya yakin sudah pernah saya coba 70% pasti klop lah tentang ide penelitiannya. Jadi, meringkas jurnal artikel itu proses menyoroti dan menyajikan gambar inti dari sebuah studi penelitian yang diterbitkan
sumber ilmiah yang telah melalui penelaahan sejawat. Ringkasan jurnal itu menyediakan komentar deskripsi pendek kepada calon pembacanya. Kayak kita hipnosis nih dibaca cerpen atau mau nonton nih di movie, di bioskop kan baca dulu nih sinopsis ceritanya. Film tentang apa nih? Nah, sama lah jurnal juga gitu. Terus menulis dan meringkas jurnal artikel adalah tugas umum dilakukan oleh mahasiswa atau asisten peneliti. Nih, ada artikel dibaca, bacanya gimana bacanya? Seperti yang saya bilang tadi, tidak usah baca 10 halaman, 10 halamannya pening. Baca yang pertama, baca abstrak. Ada yang bilang abstrak atau ringkasan itu yang paling penting. Tidak ngerti apa yang dilakukan, translate. Jadi abstrak itu cuma satu paragraf biasanya. Paragraf pendek yang ditulis oleh penulis untuk meringkas artikel penelitian. Kalau cerita sinopsis tadi. Abstrak biasanya ada di dalam semua, bukan hampir seluruh, bisa semua jurnal akademik. Jumlah katanya ada aturan abstrak tuh biasanya 100 sampai 200 kata. Jadi abstrak tuh nggak mungkin sampai berhalaman-halaman. Dia menyediakan ringkasan pendek dari keseluruhan isi jurnal dan memberikan sorotan penting dari penelitian tersebut. Jadi begitu dapat paper, bacalah dulu abstraknya. Terus tujuan abstrak untuk apa? Memungkinkan para peneliti membaca sebuah jurnal dengan cepat, melihat apakah artikel yang dibaca dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian yang sedang mereka lakukan. Jika Anda melakukan penelitian tentang respon sistem kekebalan misalnya pada hewan pengerat, ya kan? Anda dapat mengetahui dalam 100 kata bukan hanya penelitian itu sesuai dengan bidang Anda, tapi apakah ada penemuan di jurnal tersebut mendukung dengan temuan Anda. Kita tinggal lihat nih, cocok gak ya Pak dengan metode yang aku mau gitu. Kalau enggak, buang. Gak usah dibaca belakang-belakangnya. Gak usah dibaca belakang-belakangnya. Terus ingat, abstrak atau ringkasan, nah, ada yang pakai abstrak, ada yang pakai ringkasan artikel. Itu dua hal yang berbeda. Ya kan? Jadi dapat dikatakan ringkasan artikel dan tampak seperti abstrak adalah ringkasan yang buruk. Yang paling cantik itu abstrak. Abstrak memiliki konten yang padat, tidak dapat menyediakan rincian penelitian atau kesimpulan yang dapat disediakan dari ringkasan artikel secara lebih detail. Oke, ini teori banyaknya saya baca aja nanti baru saya buka skripsinya. Terus pahami konteks penelitian. Kamu pahami? Pastikan kita tahu secara spesifik mengenai topik yang dibicarakan dan dianalisis oleh penulis. Mengapa penelitian tersebut diangkat? Apakah artikel tersebut ditulis dalam menanggapi artikel lain atau tidak? Kita perlu pelajari argumentasinya, kutipan, data yang diambil, dan dianalisis dalam ringkasan yang kita buat. Terus, baca dalam-dalamnya tidak. Saya bilangnya tidak perlu dibaca bab 4 orang. Langsung lompat ke kesimpulan. Dikit ya 8 artikel, 8 halaman. Nah, bacanya bisa berbulan-bulan ya tuh. Baru baca satu paragraf, pala pening, tinggal pasti. Baca abstrak, langsung lompat ke kesimpulan. Kenapa harus lompat ke kesimpulan? Cari tahu di mana penelitian diusulkan berakhir untuk mempelajari lebih lanjut tentang topik dan memahami kemana permasalahan dan argumentasinya mengarah. Akan sangat mudah untuk memahami informasi kalau kita baca kesimpulan terlebih dahulu daripada kerjaan bab 4 orang. Ya, nah kalau sudah oke, kita masih perlu mengulas kembali, benar-benar baca artikelnya. Kalau sudah oke, sesuai dengan di hati nih, baru kita baca benar-benar. Kalau enggak perlu lanjut, buang. Cari lagi artikel yang lain. Kalau kita sedang mengumpulkan penelitian, maka tidak perlu memahami sumber lain yang mendukung penelitian Anda. Gitu ya. Nih, identifikasi argumen utama atau posisi artikel dia ada di dalam. Kalau sudah oke tadi, udah jatuh hati, nih baru ambil cari main argumennya. Untuk menghindari pembacaan yang hal sama yang dua kali, bosan kan dibaca dua kali, untuk memberikan pemahaman Anda tentang gagasan besar, maka pastikan kita pahamnya pas pembacaan pertama kali. Ketika Anda membaca, catatlah dan garis bawahi gagasan besar bacaan tersebut. Oh, dia ini neliti metode simplex yang dikerjakan pakai software Python. Udah garis besarnya di Python sama simplex. Tinjaulah argumennya. Nih,
Kalau sudah oke, baca dari berbagai aspek, soroti poin utamanya, fokuskan pada konsep, gagasan utama yang digagas, coba menghubungkan mereka kembali dengan gagasan utama penulis yang disampaikan pada bagian awal artikel tersebut. Buatlah catatan, coret-coret aja catatan, nggak usah diajarin sih, tahu ya. Udah, efisiensinya. Efisiensi kita butuh cepat. Kan butuh daftar pustaka. Beberapa skripsi kita biasa sudah menyarankan minimal 15 daftar pustaka. Jadi kalau tidak mungkin satu daftar pustaka bacanya sebulan, masa mau 15 bulan baru ngerjakan selesainya. Sedangkan diharapkan penelitian itu maksimal 6 bulan. Mati skripsi tidak selesai-selesai bayar UKT terus. Lama-lama kena DO. Nah itulah baca abstrak, langsung baca kesimpulan. Oke, bagus ya, cocok ya. Oke, ini mau dijadikan referensi. Masukkan ke Mendeley. Next, cari lagi yang lain gitu. Bacalah dengan aktif, seperti Anda sedang menyisir materinya. Bulatkanlah atau sorotilah setiap bagian tertentu dalam jurnal tersebut. Fokuskan pada judul dari subjudul tersebut. Kemudian biasanya akan mencakup pengantar metodologi, hasil penelitian, dan kesimpulan dengan bagian daftar referensi atau daftar pustaka. Nah, sekarang tulis rancangan tulisan, perencanaan rancangan tulisan. Tulis deskripsi singkat dari penelitian tersebut. Oh, penelitian ini meneliti apa dengan menggunakan metode apa. Itu. Tulis aspek artikel mana yang mau diteliti. Identifikasi kosakata kunci, keyword. Nanti saya akan lihat apa itu keyword. Pastikan agar tetap ringkas. Nah, oke, ini mungkin beberapa yang pakai summary. Kalau kita pakai abstrak, tulis ringkasannya. Kalau di tulisan ilmiah, baik deskripsi, proposal apapun, hindari kata-kata Anda, saya, kami, kita. Kami bermaksud melakukan penelitian, tidak ada kata kami. Kita melakukan juga tidak ada. Jadi hindari kata ganti orang di sini. Peneliti akan membahas masalah gitu ya. Tidak bilang kami, nggak ada. Buatlah kalimat seobjektif mungkin. Jadi kita tidak mengkritik tulisan orang, hanya pakai kutipan dia. Oke, mulailah dengan mendefinisikan rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa? Diskusikan metode yang mau kita pakai. Deskripsikan hasil nanti ya setelah UTS silakan dibuat hasilnya. Hubungkan gagasan utama yang ditampilkan dalam artikel. Kemudian jangan membuat kesimpulan sendiri, bisa-bisa buat kesimpulan sendiri hasil dari kerjaan bab 4, baru dibikin summary atau kesimpulannya. Hindari penggunaan kutipan langsung dari jurnal artikel Anda. Jadi ingat parafrase. Jadi jangan langsung template punya orang. Gunakan kalimat dalam waktu sekarang. Jadi kita ngerjainnya kan sekarang, pakai kalimat sekarang. Kalau dia dalam bentuk bahasa Inggris, tipsnya gunakan kalimat present tense. Udah tuh nanti tinggal ya namanya revisi-revisi, itulah gunanya konsultasi dengan pembimbing. Jadi untuk mata kuliah ini saya yang akan meneliti kamu nanti kalau kamu udah skripsi kamu punya dua pembimbing tuh. Ada pembimbing utama, ada pembimbing pembantu untuk memperbaiki rancangan tulisan. Oke, habis ya. Saya kasih lihat contoh skripsi. Hmm, terlihatkah? Sudah muncul screen-nya yang baru? Sudah ya? Halo, sudah belum muncul screen-nya? Sudah, Bu. Oke, saya ngambil contoh ini bukan anggap ini yang paling benar enggak, karena ini bimbingan saya yang baru ya. Jadi kebetulan ada. Nanti akan saya bantu searching yang komputasi, yang statistik ya. Jadi bukan karena saya bidang optimasi, saya masih contoh optimasi terus Ibu nih. Padahal saya mau ngambil statistika enggak, saya akan coba cari. Ini kebetulan bahasnya hangat ya, jadi masih ada di komputer. Ini contohnya, judul. Jadi step by step ya. Kemarin tugasnya sudah dapat topik kan gitu. Nanti saya lihat topiknya apa dulu. Nah, terus judul. Judulnya langsung dibuat Bu. Enggak.
Pikirkan aja dulu, tapi tidak perlu ditulis. Nanti kan mau kita ganti-ganti. Beberapa beberapa template ya, dia menghendaki penulisan judul itu dalam bentuk maksimal 15 sampai 16 kata. Tapi kalau kayak seperti ini mungkin berapa kata sih? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, lebih dari 16. Karena nggak bisa kita singkat lagi. Untuk kasus tertentu sih tidak masalah. Cuma kalau dibentuk dalam baris seperti ini, usahakan maksimal dia cuma 4 baris. Gitu ya. Kenapa nggak bisa diringkas lagi? Ini model yang akan diteliti adalah model covering based problem. Jadi saya tidak bisa menyingkatnya hanya bilang covering based problem karena butuh model. Terus ada lagi sih model yang mau dipakai, robust set covering problem. Robust set covering problem harusnya juga disebutkan. Tapi kata-kata modelnya mungkin bisa dihilangkan. Terus apa lagi yang akan dilakukan? Analisis sensitivitas. Ya, inilah yang jadi pertanyaan tadi. What? Apa yang akan diteliti? Ini yang mau diteliti. Model CBP, model robust SJP dengan analisis sensitivitas. Itu what pertama, W pertama kita. What? Terus apa sih yang lagi yang diteliti? Untuk apa? Misalnya why, untuk apa? Why? Mengapa? Penentuan lokasi dan penentuan sementara sementara. Ya, ini di kecamatan, di kecil, di perempatan. Oke, dia sebelum memberikan ya dinya di form gitu. Ya, ini penulisan judul. Nanti tergantung template. Nanti saya akan kasih template jurnal skripsi kita deh, template skripsi yang kita pakai biasa sama ukuran kertas biasanya kalau dia bilang A4, berarti kalau buat page layoutnya A4 dong. Nanti kan kalau ada margin kayak gini kan paper kalau dia A4 A4 nggak usah kerajinan diganti B5 waktu. Nanti kalau marginnya dibilang 44 tiga ya ikutin. Artinya left-nya 4, top-nya 4, bottomnya 3, right-nya 3. Itu perlu dilihat. Nanti kalau katanya judul, judul tuh tulisan fontnya harus 12 misalnya. Semuanya dalam bentuk caps lock atau kapital. Ya sudah dibuat seperti itu. Kalau kita bahasa Indonesia, ya kan, istilah asing harus kita miringkan. Ini kita juga ketinggalan nih. Set covering problem itu istilah asing, dia harus dicetak italic. Kalau model, analisis sensitivitas, penentuan itu bahasa Indonesia ya kan, ketiklah dengan huruf tegak ya. Kalau istilah asing cetak huruf miring gitu. Dibuat singkat dalam bentuk judul. Ada pertanyaan nggak cara menulis judul dulu sekarang? Ada pertanyaan cara menulis judul? Ada yang belum jelas? Apa yang akan diteliti? Untuk apa? Di mana? Tuh, kalau nggak ada di mana ya sudah nggak usah dipakai. Yang penting judul itu singkat, padat, jelas. Ada pertanyaan kan sampai sini? Gak ada? Oke, anggaplah ini paper. Saya singgung sedikit. Dari tadi saya bilang kita baca tuh baca abstrak nih. Kalau ada paper, begitu ada paper baca abstrak. Ini abstraknya, ya kan? Abstraknya baca, oh dia bilang jumlah penduduk tuh terus meningkat, mengakibatkan peningkatan jumlah sampah. Kalau saya nggak pernah baca detail ya, saya kayak scanning cepat aja. Upaya yang dilakukan tuh apa? Oh, menyediakan TPS. Tahu ya TPS itu bak-bak sampah di pinggir jalan, ya kan? Penelitian ini bertujuan mengoptimalkan lokasi TPS di Kecamatan Kecil Kota Palembang. Oh, ini tujuan penelitian ini. Ini tujuan penelitiannya. Mengoptimalkan lokasi TPS sampah di Kecamatan Bukit Kecil. Pakai apa? Pakai ini model-modelnya. Ini model-modelnya. Aduh, saya nggak kebayang nih. Model CBP gimana bentuknya, model SLP, oke nanti aja, tidak masalah. Jadi kita tahu dulu orang tuh ngapain, kerja apa, gitu. Ya, nah, terus hasilnya apa? Oh, ada lagi nih masalah dia. Dia pakai analisis yang namanya analisis sensitivitas. Nggak ada bayangan nih, belum ada sensitivitas. Nanti di browsing. Oke, udah beres.
Kenapa ya dia harus pakai bukit kecil nih? Kenapa dia pakai bukit kecil? Kok nggak pakai kecamatan yang lain? Ini ada alasannya. Kecamatan Bukit Kecil merupakan kecamatan dengan lokasi TPS terbanyak di Kota Palembang. Oh, Bukit Kecil ini yang paling banyak punya TPS di Kota Palembang. Makanya dia pilih Bukit Kecil. Padahal alasan ini kan harusnya alasan ilmiah ya. Mungkin aja dia bilang, saya ini tinggal di kecamatan Bukit Kecil, jadi ngambil datanya biar gampang, maka pakai Bukit Kecil. Tapi ingat, ini penelitian ilmiah. Jadi alasan yang dibuat juga harus alasan ilmiah. Tidak bisa bilang, kecamatan Bukit Kecil merupakan kecamatan di mana tempat tinggal saya. Tidak bisa, itu tidak ilmiah. Makanya diambil dengan lokasi TPS terbanyak. Paham nggak sampai sini? Halo, paham nggak? Ini enggak kelihatan ya ekspresinya apakah masih ada atau ditinggalkan hidup tapi kamu jalan-jalan ke mall ini. Paham nggak yang isi abstrak ini? Isi abstrak belum dibuat di Paham, bagian Bu. saya, Sangat paham, Bu. belum dibuat di bagian saya. Nanti abstrak itu kalau bab 5 sudah selesai. Bab 4, bab 5 selesai baru abstrak. Cuma saya jelasin karena berhubungan dengan topik yang saya bilang tadi. Sudah itu ini nih kerjaannya nih, udah nih hasilnya ditulis di sini. Si Robas itu dapat 10 TPS optimal, apa aja. Nah, itu yang ditulis. Oke, ini ada keyword, kata kunci namanya keyword. Kata kunci inilah sebenarnya yang kita pakai kalau kita mau mencarinya di Google Scholar. Covering base problem, tempat pembuangan sementara sampah, Probas SCP, analisis sensitivitas. Kata-kata kunci ini yang akan dipakai. Dari mana sih cara menentukan kata kunci? Dari dalam abstrak ini. Masalah apa yang diteliti itulah yang akan menjadi keyword. Jadi tidak bisa bilang Palembang. Apaan? Optimal, enggak. Oke, nah sekarang kita mau cerita ke bab satu. Saya mau cerita ke bab satu. Dari topik yang kamu buat, kamu sudah submit, nanti saya baca. Silakan bikin judul. Judul. Judul silakan bikin judulnya. Oke, silakan bikin judulnya. Nanti kita akan bahas. Kita buka, tidak masalah. Jangan sama ya. Orang sekelas tidak ada yang sama. Namanya skripsi tidak ada yang sama persis. Karena judulnya sendiri-sendiri. Seperti yang saya jelaskan, bagaimana kriteria penulisan judul. Untuk saya mikir judul ini, mungkin minggu depan saya dapat ide baru mau diganti, silahkan. Tidak apa-apa. Nanti saya buat tempat submissionnya lagi ada di elemen pertemuan kedua. Untuk pertama-tama ini silahkan mau tulis tangan, mau diketik silahkan. Tapi nanti yang istilah terbelakang tetap harus diketik ya. Jadi kalau mau sekali kerja ya buatlah ketik semua dalam bentuk Word. Jadi tidak double-double. Nah, sekarang kita bicara ke latar belakang. Tadi kan ceritanya mau meneliti tentang tempat penampungan sementara sampah. Nah, kita buat bab satu pendahuluan. Nanti lihat di template atau di formatnya, kalau dia bilang bab satu pendahuluannya di bawah, buat pendahuluannya di bawah. Nah, ini latar belakang nih, latar belakang. Isinya apa? Ingat, latar belakang itu isinya dalam bentuk paragraf-paragraf. Apa yang melatar belakangi kamu meneliti? Jadi cerita dulu nih sampah, ceritain. Kalau data, ini ada data menurut Andaryani et al. Ini ada data dari kutipan. Nah, ini akan saya ajarin. Nanti saya akan ajarin bagaimana pakai kutipan dengan Mendeley. Nanti ini. Belum waktunya nanti. Kalau yang sudah tahu, oke, silahkan. Yang mau nanya-nanya dengan yang sudah lagi skripsi, silahkan. Cerita sampah dulu. Terus, ini kan paragraf satu, penulisan paragraf. Kayaknya nggak perlu ngulang pelajaran bahasa Indonesia ya, jadi dia agak menjorok ke dalam. Next, paragraf kedua. Ingat, dalam satu paragraf itu minimal harus ada 2 kalimat.
Jadi kalau kalimatnya sudah panjang-panjang-panjang, stoplah pakai titik, putuskan. Bikin kalimat untuk selanjutnya. Kira-kira kalau sudah ketik tuh dibaca, menges nggak bacanya tuh? Alangkah panjangnya ada titik koma lagi. Kalau terlalu panjang, putuskan dengan tanda titik, lanjut ke kalimat selanjutnya. Hindari kata tipe-tipe ketik-ketikan salah. Kalau misalnya dia layak pakai huruf besar, pakai huruf besar. Kan udah tahu ya, udah belajar 12 tahun di bangku sekolah dulu, gitu. Satu paragraf dia harus minimal 2 kalimat. Tidak boleh satu paragraf isinya 1 kalimat. Nanti ada satu paragraf yang pendek sekali kalimatnya cuma 3 baris. Nanti ada satu paragraf yang sampai 10 baris atau 12 baris. Kan timpang. Jadi lihatlah kalau satu paragraf misalnya ini 4, 8 ya, 8 baris nih. Coba lihat di paragraf kedua. 3, 6, 7, 8 sama kan? Kurang lebih gitu lah. Tidak harus sama persis 8, 8, 8. Enggak. Ada yang 7, ada yang 9. Jadi begitu diketik kan, nah kelihatan kan agak cantik nah tampilannya ya. Tidak ada pendek-pendek dan nanti panjang-panjang sekali enggak. Jadi kalau paragraf satu bahas tentang sampah, terus paragraf dua bahasnya tentang upaya yang dilakukan, silakan. Intinya ada keterkaitan kalimat antara paragraf satu dengan paragraf kedua. Ada kalimat penghubung. Jadi kalau paragraf pertama cerita sampah, nggak bisa cara kedua cerita metode. Belum ada hubungan. Jadi dia cerita dulu sampah. Terus sampah tuh si siapa sih yang ngatur di Palembang DLHK. Oke, itu ya. Kalau di kalimat ini DLHK-nya udah dibuatnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Disingkat dalam kurung DLHK Kota Palembang. Di kalimat selanjutnya cukup tulis DLHK. Tidak perlu diulang lagi dengan tulisan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Tidak perlu. Paham nggak? Ya, cukup tulis di LHK. Kalau di sini sudah ditulis tempat penampungan sementara dalam kurung TPS, kalimat selanjutnya cukup tulis TPS, TPS. Jangan mau manjang-manjangi skripsi. Nanti kamu tulis lagi, tempat penampungan sementara dalam kurung TPS. Tidak, tidak. Cukup sekali, karena di depan ini sudah didefinisikan singkatannya TPS. Jadi sini juga singkatannya TPS. Kasih contoh lagi nih. Set covering problem dalam kurung SCP. Kalimat selanjutnya SCP, SCP. Covering base problem dalam kurung CBP. Lainnya pakai CBP, CBP. Tidak diulang-ulang. Paham? Sampai situ untuk penulisannya. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, nah ini. Kalau paham ya, nanti kalau penulisannya berarti tidak ada yang salah lagi tentang itu. Tidak boleh diulang-ulang. Jadi tadi cerita sampah dan meneliti di LHK. Terus jarak sampah, misalnya kan, beres, lah itu apa sih kaitannya dengan matematik? Penentuan lokasi optimal termasuk salah satu bagian dari masalah optimasi. Nah ini baru kan ngarah SCP, terus cerita kok CBP? Oh CBP itu bagian dari SCP karena paragraf ini cerita SCP, udah kan nyambung ngalir ceritanya tuh. Terus beberapa penelitian sebelumnya, baru masalah yang dijumpai. Bu, harus berapa halaman? Ini bab satu dia, latar belakang dia 4 halaman lah. 5 kan cuma dikit nih. Harus berapa halaman? Terserah berapa halaman. Ya, intinya di latar belakang, kamu harus menjelaskan apa yang melatar belakangi kamu mengambil topik itu. Topik alam misalnya. Nah, apa? What kan? Masalahnya apa? Metode atau modelnya apa? Model apa yang akan digunakan? Mengapa memakai metode itu? Mengapa metode atau model itu yang dipakai? Kan ada alasan nih. Oh, itu paling mudah.
metode itu bukan alasan ilmiah. Jadi sebutin ada metode Green-Shanbone adalah ini, metode yang cukup efektif untuk apa gitu, sebutkan. Yang terakhir, penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Intinya cuma 5 poin itu untuk penulisan latar belakang. Sebutkan apa yang melatar belakangi kamu mengambil topik tersebut, masalahnya apa, metode atau model apa yang digunakan, at least pasti 5 paragraf ini minimal. Mengapa memakai metode tersebut atau model tersebut, dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan siapa saja sih yang sudah melakukan. Nah, ini contohnya nih. Hartono et al. 2018 dia sudah pakai ini. Yuliza et al. Sudah pakai ini. Luther sudah pakai ini. Siapa saja sih yang sudah dilakukan? Apa bedanya dengan punya kamu? Ya, misalnya kita Sarjani tadi ya. Sarjani 2024 telah melakukan penelitian TPS di Kecamatan Bukit Kecil. Akan tetapi jumlah TPS yang diteliti hanya merupakan TPS resmi dari DLHK, tidak termasuk TPS-TPS liar. TPS liar itu TPS yang di pinggir-pinggir jalan tuh, nah, di mana orang buang sampah taruh-taruh ini di jalan. Nanti kan mobil kuning itu datang masih diangkutnya. Maka melalui penelitian ini saya akan meneliti jumlah TPS yang sama di Kecamatan Bukit Kecil ditambah dengan TPS liar. Boleh. Penelitian misalnya siapa? Penelitian Ilhamdi 2023 misalnya telah meneliti eh, masalah ini dengan menggunakan uji T misalnya. Maka eh, kebaruan dari penelitian kebaruan dari penelitian saat ini adalah melakukan menyelesaikan masalah serupa dengan menggunakan uji Z. Itu boleh. Jelasin apa sih beda kamu dengan punya orang lain. Nah, jadi inilah latar belakangnya. Oke, saya hapus. Kalau sudah, ini apa lagi isi bab 1? Isinya perumusan masalah. Masalahnya apa yang akan diteliti? Nah, katanya perumusan masalah menggunakan kalimat tanya. Bagaimana lokasi optimal? Ini, bagaimana dengan model robust? Oke, pembatasan masalah, perlu nggak pembatasan masalah? Boleh kalau ada batasan masalah. Dia bilang jaraknya pakai 500 atau 1000 misalnya. Terus tujuan. Tujuan itu apa? Tujuan itu menjawab permasalahan. Ingat, tujuan itu menjawab permasalahan. Permasalahan bagaimana lokasi ini ya kan dengan formulasi CBP. Jadi jawabnya menentukan lokasi. Jadi di tujuan itu tidak ada lagi kalimat tanya. Kalau di permasalahan ada kalimat tanya. Tujuan kan bagaimana. Jadi ini menentukan dengan model ini. Menentukan lokasi optimal TPS dengan model robust CSP. Itu manfaatnya untuk apa aja? Referensi bagi dosa muluk-muluk ya, manfaat tuh ya. Referensi bagi mahasiswa dalam penelitian selanjutnya gitu ya. Terus bisa jadi pertimbangan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang dalam menempatkan TPS sampah di Kecamatan Bukit Kecil. Oke, jadi tugas kamu, Bu Ibu ini tugas terus. Ya, saya mau tahu progresnya. Karena kita nanti selesainya di pertemuan 8, 7 ya saya bilang ya. Pertemuan 7 selesainya bab 1 sampai bab 3. Mungkin yang belum join minggu lalu, pertemuan 7 saya mau selesainya bab 1, bab 3. Nanti akan saya koreksi pertemuan 8. Silakan disubmit yang benar. Hasil koreksi saya kasih, kamu submitnya benar di pertemuan 8. Dan itulah menjadi nilai UTS. Jadi tugas kamu yang minggu next week, topik sudah, saya akan cek sebentar ya. Topiknya sudah, terus kamu buat ini, judul. Oke, belajar buat judul, bikin rumusan masalah. Bu, yang mana rumusan masalah? Yang gini. Sorry. Ini ya, rumusan masalah seperti ini.
Satu dua ini. Nah, bikin rumusan masalah seperti ini. Gampang. Bikin judul, bikin rumusan masalah. Artinya sudah tahu metode apa, model apa yang mau dipakai. Rumusan masalah boleh dibuat dalam bentuk PowerPoint seperti ini, karena dia ada dua. Boleh dibuat dalam satu paragraf, boleh. Satu saja boleh. Mau sampai lima, boleh. Sampai situ ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan sampai situ? Saya kasih lihat sebentar yang belum tahu Google Scholar. Sudah keluarkah screen saya? Muncul nggak? Muncul. Muncul, Bu. Nah, Google Scholar diketik. Jadi muncul, nah ya. Google Scholar ini saya record, nanti paling kamu review aja. Saya record kuliah hari ini, nanti saya convert ke YouTube, saya kasih linknya. Silakan cek linknya di pertemuan kedua berarti. Nanti saya ada lihat, saya ada buat tempatnya rekaman kuliah pertemuan kedua, rekaman Zoom. Jadi silakan cek kalau miss tadi yang saya ngomongin. Nah ini, kamu tadi punya keyword tuh, kata kunci. Kata kuncinya mau apa? Terserah. Nanti saya kasih contoh yang itu terus. Yang lain yang sudah punya topik kemarin mau cari apa coba? Kalau mau cari paper, pakailah Google Scholar ya, jangan pakai Google biasa. Mau keywordnya apa? Kasih contoh satu. Ini muncul yang mana saya cari semua. Mau tentang apa? Mau ketik nama saya pun. Nah, ini muncul semua paper-paper yang pernah saya tulis dengan saya dengan tim ataupun dengan mahasiswa nih kan muncul nih. Silahkan mau dicari, mau lihat nih bimbingan ibu misalnya. Kalau yang di atas nih paper ya. Silakan next next ke halaman selanjutnya. Kalau yang nama mahasiswanya depan berarti dia skripsi gitu ya. Ini yang biasa aja nih, punya mahasiswa. Nih, muncul nggak optimasi produksi ada? Tolong direspon Muncul, ada Bu. nggak? Oke. Nah, optimasi produksi. Kelihatan dari judul. Nih, nanti tugas kamu kan menulis judul. Tulislah dengan singkat apa. Dari judul udah ketahuan apa yang mau dilakukan. Oke. Kita ketika baca paper katanya tadi, baca apa? Baca abstraknya dulu. Nah, ini baca abstraknya. Oh, lakukannya penelitiannya tentang ini. Udah kan? Skip langsung. Aduh, mati Bu. Upload dia nih. D. Terus dibaca. Nanti kalau kita sudah mau tentang ini baru kita baca yang namanya simpulan. Ya, ini tergantung format ya. Dia minta simpulan, Anda minta kesimpulan. Ini baca. Oh, ini masa produksi nanas, wajib gitu ya. Cocok lah tentang ini yang mau saya pakai. Download paper ini, simpan di Mendeley. Download paper ini, simpan di Mendeley. Minggu depan saya mulai ngajarin Mendeley. Minggu depan saya mulai ngajarin Mendeley. Nanti saya kasih file Mendeley di grup. Yang mau sambilan bawa laptop silahkan gitu ya. Minggu depan jadwal kita offline, jadi kita offline ya. Saya ikut jadwal jurusan aja on off-nya. Sampai saya sini. Ada yang mau kasih kata kunci? Mau cari apa topiknya? Ada yang mau ngasih kata kunci? Apakah tampilan di screen kalian sudah ke e-learning saya? Atau Iya, mana? Bu. Sudah, sudah, Bu. Di e-learning ya, Bu? Saya belum cek ya. Sudah muncul?
Ada submission Sudah, nggak di Bu. layar kalian? Saya ini udah join dua Zoom jadi udah kelihatan. Ini sudah. Iya, Bu. Oke, tolong harga saya udah bilang berkali-kali, mungkin yang terskip yang ini pertemuan pertama masih oke ya. Kumpul tugaslah sesuai dengan due date, apa deadline yang saya kasih. Kalau kamu telat berapa menit pun akan muncul di sini. Karena ini masih topik oke. Nanti kalau sudah topiknya pertemuan ketiga nanti ya, sudah bikin latar belakang, tolong submit benar-benar sesuai jamnya. Saya akan buat pengurangan nilai ya. Kita akan hargai teman-teman kita yang ngumpulnya on time. Jadi nggak akan sama. Enak aja yang kumpul telat mau nilainya sama dengan yang kumpulnya on time atau lebih cepat gitu ya. Oh lebih cepat nggak masalah, bagus sih. Yang penting dia tidak telat. Ini kelihatan, 2 detik pun akan kelihatan. Saya buka contoh aja ya. Saya buka. Ini di kalian apa munculnya? Screennya. Diana Vitalia nggak muncul nggak? Atau tetap di Ellen Ellen itu. ini? Oh Ellen nih, berarti harus ulang sekarang. Sekarang apa yang muncul? Sudah muncul screen tulisan nama Diana Vitalia? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, ini contoh aja, saya ambil random aja nih. Topiknya oke, bagi saya oke nih. Tingkat kepuasan pelanggan pada layanan Alfamart menggunakan analisis model berganda di Indralaya dengan mempengaruhi faktor-faktor pengaruh. Ini topik dalam sekilas yang dijadikan topik oke, sudah tergambar ya. Mau pakai model regresi berganda, untuk apa? Mengukur tingkat kepuasan pelanggan pada layanan Alfamart, oke. Tempatnya di mana? Di Indralaya. Nanti kalau mau disusun judulnya, posisinya harusnya bagus-bagus ya. Ini saran saya misalnya ya. Saya mau pakai susunan saya sendiri boleh. Analisis modal regresi berganda dalam mengukur tingkat kepuasan pelanggan Alfamart di Indralaya mana mungkin lebih spesifik gitu ya. Nah, itu bisa jadi judul. Jadi dari topik yang kamu kumpulkan ke saya ini, tolong silakan buat ke dalam judul. Seandainya topiknya mau berubah dari yang kamu kumpul, misalnya sore ini, aduh berubah, nggak jadi pakai topik ini. Tolong tulis kembali topik baru, bawahnya buat judul. Jadi ketikan baru, nanti sini buat judul. Ya, jadi saya bisa lihat cocok nggak topik dengan judul yang kamu kasih. Analisis modal regresi berganda dalam mengukur tingkat kepuasan pelanggan Alfamart Indralaya. Ini judulnya. Ya, tugas minggu depan ya, deadline-nya sama sebelum jam 10 pagi hari Rabu. Sudah ada judul penelitian. Sama tadi saya bilang bikin yang namanya rumusan masalah. Terus rumusan masalahnya apa? Kebayang nggak? Coba, kalau kasus ini rumusan masalahnya apa? Bagaimana, apa? Ada yang bisa dibantu? Bagaimana, apa? Bagaimana mengukur tingkat kepuasan pelanggan Alfamart ya Alfamart enak kok. pada Indralaya. Kayak itu ya di Intralaya misalnya menggunakan harus ngomong kalau rumusan masalah menggunakan analisis model regresi berganda itu aja. Kalau ibu saya mau dua nih, yang duanya boleh bagaimana? Bukan bagaimana. Apa saja faktor-faktor yang berpengaruh? Mungkin boleh ya. Misal ya, kalau dua apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pelanggan Alfamart Indralaya misalnya gitu. Udah dua.
Cukup itu aja tugas kamu minggu depan. Kalau kamu ada waktu lebih, sudah dapat itu, mau tentang analisis regresi berganda, silakan cari jurnal-jurnal analisis regresi berganda. Simpan di folder. Minggu depan saya ajarin cara masukin Mendeley. Browsing jurnal-jurnalnya banyak, simpan, nanti kita masukkan Mendeley. Tugas minggu depan cukup itu. Tentukan judul dari topik yang sudah kamu submit. Kalaupun judul di kopas aja lah ya, tulis lagi topik, judul, baru 3 perumusan masalah, oke? Cukup ini untuk deadline minggu depan. Ada pertanyaan kah? Gantinya sampai minggu depan ini aja ya, jangan ganti topik lagi. Nanti pertemuan ketiga ganti lagi judul dengan topiknya. Mati sampai kapan beresnya? Oke? Topik, judul, Izin bertanya, perumusan Bu. masalah. Kenapa? Kenapa? Izin bertanya, Bu. Iya, iya Muslim. Kenapa? Eh, untuk menentukan kata kunci judul itu gimana ya, Bu? Menentukan kata kunci judul pakai model apa? Contohnya, pakai model ini regresi berganda. Berarti regresi berganda harus ada di judul kata regresi bergandanya. Untuk apa menelitinya? Mengukur apa? Apa yang akan diteliti? Mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Itu aja. Kalau judul, nanti misalnya gini, ini tentang regresi berganda, tentang tingkat kepuasan pelanggan Alfamart. Oke, nanti kalau udah nyusun bab 1, mau kita rombak misalnya. Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan Alfamart menggunakan model regresi linear berganda. Boleh diganti kayak gitu, enggak masalah. Maksud saya jangan berubah ya. Hari ini topiknya regresi berganda. Besok dia berubah jadi metode simplex. Lusa dia balik jadi analisis multivariat. Itu namanya ubah-ubah terus. Tidak selesai tugas kamu kalau kayak gitu. Dalam 2 minggu ini mantapkanlah hati. Kenapa? Karena minggu ketiga kan sudah mau cari paper-paper. Jadi tidak mungkin hari ini nyari paper yang regresi berganda, minggu depannya berubah lagi cari paper yang teori graf. Astaga, bolak-balik kayak gitu. Kalau minggu 1, 2 ini mau berganti ya silahkan, saya masih izinkan. Karena kita nanti menyusun di minggu ketiga itu kita mau menyusun bab 1. Kalau masih berubah terus, susah akan selesainya sampai pertemuan terakhir pun masih berubah nantinya. Ada pertanyaan lagi tentang ini, materi hari ini? Ada? Kalau nggak ada cukup, saya cukupkan itu aja. Jelas ya tugasnya ya. Saya nggak buat perintah tugasnya lagi di e-learning ya. Cukup tentukan judul dengan perumusan masalah. Nanti saya buat submitnya, buat rumahnya di e-learning lagi pertemuan kedua ya. Rekordan hari ini saya akan kasih juga.